kisah nyata seorang anak laki-laki bernama Sergei Aleskov yang pada usia 6 tahun menjadi pahlawan perang bagi Uni Soviet selama Perang Dunia Kedua. Film ini memperlihatkan perjuangan dan ketegangan dalam medan perang serta pengalaman traumatis yang dialami oleh Sergei selama perang berlangsung. Cerita dimulai dengan menampilkan seorang anak kecil bernama Sergei bersama ibu dan kakaknya di sebuah desa di Rusia. Masa-masa kelam Perang Dunia Kedua sedang berlangsung, dengan ayah Sergei yang telah gugur di medan perang demi membela negaranya. Pada suatu ketika, pasukan Jerman kembali menyerang desa mereka dengan kejam, menyebabkan pembantaian terhadap semua warga. Ibu Sergei yang panik berusaha menyelamatkan anaknya dari tentara Nazi Jerman tersebut. Dengan cepat, ibunya menyuruh Sergei untuk melarikan diri melalui jendela rumah. Sergei pun berhasil lolos, namun ibunya harus menghadapi akibat tragis dengan tewas terbunuh oleh tentara Jerman. Pada saat itu pertempuran besar yang dikenal sebagai Pertempuran Stalingrad sedang berkecamuk. Pertempuran ini merupakan konfrontasi terbesar antara Nazi Jerman dan sekutunya melawan Uni Soviet pada masa Perang Dunia Kedua. Takut dan putus asa, Sergei berusaha lari dari desa untuk menghindari tentara Nazi Jerman yang sangat kejam. Setelah berjalan cukup lama, Sergei pun kelelahan dan kehausan. Tak lama kemudian dia menemukan sebuah sungai dan meminum air untuk menyegarkan diri. Saat sedang minum tiba-tiba dia melihat tentara Jerman dari kejauhan mendekat mengarah ke sungai tempat dia minum. Merasa ketakutan, Sergei pun bersembunyi di balik akar pohon dan mendengarkan pembicaraan mereka. Para tentara Jerman itu kemudian sarapan di tepi sungai dan meninggalkan sisa makanan mereka. Ja, aber Männer, wir müssen sehen, dass wir weiterkommen. Setelah merasa cukup aman, Sergei keluar dari persembunyiannya dan mengambil sisa makanan tersebut karena dia sangat lapar. Selanjutnya dia terus berjalan tanpa tujuan di tengah hutan, bertahan dengan memakan buah-buahan dan dedaunan untuk mengatasi rasa lapar serta meminum air dari tetesan embun untuk menghilangkan rasa haus. Namun, perjalanan Sergei tak selalu lancar. Suatu ketika, dia hampir tertimpa bom yang jatuh di dekatnya. Tetapi untungnya tidak mengalami luka serius. Dalam kondisi yang sangat lemah, Sergei tetap bertahan walau dengan kesulitan dan terus berjalan hingga dia mendengar suara burung dan binatang hutan berlarian menandakan ada orang yang mendekatinya. Sergei berusaha mencari tempat untuk bersembunyi karena kondisinya yang lemah. Hujan turun dan membuat Sergei terbangun dari tidurnya. Kehadiran air hujan menyegarkan dia dan dia pun meminum tetesan air untuk menghilangkan rasa hausnya. Namun, tubuhnya semakin lemah karena kelaparan dan dia tidak lagi mampu berjalan. Tidak lama kemudian sekelompok tentara Rusia melintasi hutan dan menemukan Sergei yang hampir sekarat. Mengetahui bahwa Sergei adalah korban kekejaman tentara Nazi Jerman, mereka membawanya ke kamp militer tentara Rusia. Ой, Сергей, ты тут посмотри какая. Тут вот. Разрешите обратиться? Был приказ. Под трибунал захотел? Отставить. Понимаю, мужское дело, но... Резу, быстро. Леша про меня рассказал. Не бойся, ты у своих. Они-то чем виноваты, а? Мама, Чуть-чуть. Фамилию помнишь? Сережа. Кузнецов Николай Сергеевич. Мужчины не плачут. Девчонку нашла. Так, мне там это, я сейчас принесу.
Di sana Sergei diberi makanan dan dirawat oleh para tentara dan seorang perawat cantik bernama Katya yang bertugas di kamp tersebut. Di kamp, Sergei melihat banyak tentara yang terluka bahkan meninggal dunia. Hal itu membuat Sergei merasa kasihan dan ingin membantu para tentara tersebut. Perawat cantik itu memberikan nasihat kepada Sergei untuk menjadi anak yang tangguh dalam menghadapi masalah dan tantangan. А у вас тут все разведчики? Тетя Катя, а кто ты, дяденька Боря? Такой большой. У нас еще Борис Петрович. И пистолет наградной сохранности. Катя, раненых нести. Я вернусь, мы с тобой пообщаемся. Крепко, сильно, да-да-да. И спи. Здравия желаю, товарищ командир. Kemudian Komandan Kuznetsov datang menjenguk Sergei dan berbincang dengannya. Sergei menceritakan tentang kekejaman tentara Jerman yang membantai semua orang di desanya termasuk ibu dan kakaknya. Komandan Kuznetsov merasa kasihan dan terharu mendengarnya. Dia kemudian memberikan pistol terbaiknya kepada Sergei dengan harapan agar bisa memberi semangat padanya. Запомнил, значит. Оружием нам никакой враг не страшен. Вот. Вот самолета у меня нет. Sementara itu perawat cantik yaitu Katya, diam-diam menyukai Komandan Kuznetsov. Namun, Komandan Kuznetsov memiliki sifat yang dingin dan tampaknya tidak terlalu memperhatikan perasaan Katya. Meskipun Komandan Kuznetsov sebenarnya menyimpan perasaan pada Katya, ia terlihat menolak atau mengabaikannya. Mungkin karena situasinya yang sedang berada di medan perang maka Komandan Kuznetsov merasa ini bukan waktu yang tepat untuk hubungan asmara. Di kamp para tentara mengajarkan Sergei tentang peperangan dan memperkenalkannya pada beberapa senjata dan alat perang. Sergei juga diberikan teropong yang membuatnya semakin bersemangat dan tumbuh dalam jiwa patriotiknya. Keesokan harinya pasukan Nazi Jerman tiba-tiba menyerang pasukan Rusia dalam pertempuran Stalingrad yang kita kenal. Namun pertahanan pasukan Rusia berhasil memukul mundur serangan tersebut. Dalam adegan selanjutnya, Komandan Kuznetsov menjenguk Sergei di kamp militer. Машина пришла. А еще я теперь знаю, что оружие бывает. Да, я забыл. Melihat Sergei yang hidup sebatang kara, Komandan Kuznetsov merasa iba dan memutuskan untuk mengangkatnya menjadi anaknya. Хочешь быть моим сыном? Слушай. Sergei sudah lama menganggap Kuznetsov sebagai ayahnya, terutama karena selama ini dia tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah setelah ayahnya gugur dalam pertempuran untuk negara mereka. Kasih sayang Kuznetsov membuatnya bersemangat kembali dalam menjalani kehidupan. Para tentara lainnya juga membuatkan Sergei pakaian seragam militer tentara Rusia yang ia sangat senang dan sukai. Вот здесь надо резать, надо? 25, ему 6 лет. Яков Моисеевич, скажите. Чего не побольше? Нет, хотя бы вот до сюда. Вот. Нет, мне кажется, что он побольше будет. Ну хотя бы. Это, конечно, не наряд в театр. Резать. Ух ты! Вот это да! Ерунда. Ну? Tiba-tiba pasukan Nazi Jerman kembali menyerang secara tak terduga menyebabkan banyak tentara Rusia tewas dan terluka. Melihat para tentara yang banyak terluka, Sergei merasa panik dan sangat kasihan. Seorang perawat menasihatinya untuk menjaga dirinya sendiri dan membantu siapapun yang membutuhkan bantuan. Sergei pun membantu para tentara yang terluka sebisa mungkin, bahkan membacakan surat untuk salah seorang tentara yang terluka parah.
Adegan kemudian berpindah dengan menunjukkan Sergei bersama Komandan Kuznetsov sedang berjalan-jalan. Mereka menemukan pusat telekomunikasi yang hancur akibat serangan tentara Jerman sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi dengan pasukan dari jarak jauh. Sergei menawarkan diri sebagai kurir yang mengantarkan surat atau pesan, dan Komandan Kuznetsov mengizinkannya serta memberinya tugas mengantarkan surat dan pesan kepada para tentara. Машина с почтой. Надо разнести по ротам. Правда нужен ты, брат. Ездить? Ну, ерунда так ерунда. Выполняйте приказ. Что это у тебя? Скоро сам командовать будешь. Есть выполнять. Я ординарец командира полка. Привез? А тебе зачем? Sergei dengan semangat melaksanakan tugasnya dengan mengirim surat dan pesan perintah dari Komandan Kuznetsov kepada para tentara. Kehadirannya memberikan sedikit waktu santai bagi para tentara yang kelelahan dalam pertempuran. Я письма принес. Почта. Томасев! Так, Серега, молодец! Давай, так! Даешь письма? Меня Камачестов. Канович, держи! Так, держи! Парадиков! Так, Юрьевич! Пришло! Ты мой Suatu ketika, Sergei pergi sendirian di sekitar kamp dan dengan teropongnya ia melihat seorang mata-mata tentara Jerman yang mengintai di balik jerami. Dia segera kembali dan memberitahukan kepada tentara Rusia yang berada di kamp. Meskipun awalnya ada keraguan, namun mereka akhirnya menemukan mata-mata tentara Jerman itu berkat laporan Sergei dan berhasil menawan salah satu dari mereka. Ну пошли, дядя Андрей, можно я с вами? Ну, Петрович, где? Я же только тот самый сток знаю. Вон там, в середине который. Sergei menemukan sebuah monitor yang dibawa oleh tentara Jerman. Hal itu membuat para tentara merasa senang dan bangga atas keberaniannya. Я бы его за сапог схватил. Он бы, товарищ командир, ваше задание выполнено. Надо же. Мне Сережа ни слова не сказал. Мне положено... Ну, что вы со мной давлено? Молодец, сынок. Скоро пушку потребуют. И автомат огнестрелевый. Царское название. Ну, знаю. Ну, пожалуйста, пойдем. Keesokan harinya, pasukan Nazi Jerman kembali menyerang pasukan Rusia dalam jumlah besar, menyulitkan pasukan Rusia dalam menahan serangan karena sulitnya akses komunikasi. Perjalanan Sergei yang bertugas mengirimkan surat perintah terhambat oleh ledakan-ledakan bom yang terus menghujani pertahanan pasukan Rusia. Salah satu prajurit berbicara dengan Sergei dan memperingatkan bahwa situasi sangat berbahaya bagi dirinya. Prajurit tersebut memerintahkan Sergei untuk segera kembali ke tempat yang lebih aman. Sergei pun menurutinya dan segera kembali dengan cepat. Связь восстановлена. Черт знает что. Видите, как слышите меня? Прием, я первый! Немец снайпера здесь посадил, тут отправил. Уже твоих наших. Namun ketika dalam perjalanan dia menemukan seorang prajurit yang tertembak dan sudah sekarat.
Prajurit itu meminta Sergei untuk menyambungkan kabel telekomunikasi darurat yang terputus, yang menyebabkan kesulitan komunikasi dengan para komandan. Tanpa ragu Sergei pun mengambil kabel telekomunikasi yang terputus dan berusaha menyambungkannya meskipun dalam kondisi yang sangat sulit dengan bom yang terus berjatuhan dari tentara Jerman. Akhirnya dia berhasil menyambungkan kabel itu dan komunikasi pun terhubung kembali dengan para komandan berkat perjuangan Sergei. Pada keesokan harinya para tentara Rusia berpatroli ke desa-desa untuk melihat kondisi rakyat. Sergei ikut dalam rombongan dan menaiki mobil komandan bersama Komandan Kuznetsov. День добрый. Здравствуй. Спасибо. Да, здорово. Покормлю вас сейчас. Спасибо, мать, не беспокойся, у нас все... Палка, воспитанник наш. Я... Пробила, а не взорвалась. Дура здоровая. А это у вас там что? Погреб? Тузик называется. У нас они знаешь, какие породы? Это наша деревенская порода. Меня дед не пускает. Он вообще ничего не боится. Setelah berpatroli dan saat hendak kembali ke camp, mereka tiba-tiba dibom oleh tentara Jerman yang menyebabkan beberapa prajurit terluka. Смотри, именно. Настоящий пистолет. Namun Sergei dan Komandan Kuznetsov beruntung berhasil selamat dari serangan tersebut. Pada malam harinya Komandan Kuznetsov berbicara kepada Sergei bahwa situasi semakin sulit dan mengingatkan Sergei untuk menjadi tangguh dalam menghadapinya. Ketika mereka sedang berbincang-bincang tiba-tiba tentara Jerman kembali menyerang dengan menjatuhkan bom secara bertubi-tubi. Komandan Kuznetsov terhempas dan tertimpa oleh sebuah pohon yang tumbang. Hanya Sergei yang mengetahui situasi tersebut. Dia berusaha mengangkat kayu yang menimpa Komandan Kuznetsov. Namun karena kekuatannya tidak mencukupi, dia memutuskan untuk pergi mencari beberapa prajurit yang sedang berlindung di parit perlindungan. Saat malam itu, para prajurit berhasil menahan serangan tentara Jerman, dan Komandan Kuznetsov berhasil diselamatkan dari luka parah akibat serangan tersebut. Atas aksi heroiknya dalam medan pertempuran, Sergei diberikan penghargaan berupa medali merit militer sebagai pengakuan atas keberaniannya. Sergei menemui Komandan Kuznetsov yang sedang dirawat karena luka parah. Di sisi lain ada kabar gembira bahwa para tentara Jerman telah mundur dari Stalingrad, dan ini menandakan akhir dari peperangan. Setelah itu, Komandan Kuznetsov dan para prajuritnya termasuk Sergei meninggalkan kamp pertahanan wilayah yang telah aman dari tentara Jerman. Dan film pun berakhir. Нет. Я, папа. Kisah Sergei menunjukkan pentingnya keberanian dan semangat patriotik dalam menghadapi situasi yang sulit, terutama di medan perang. Dia menjadi contoh pahlawan muda yang berani dan berjuang untuk negaranya, meskipun usianya yang masih sangat muda. Film ini mengajarkan bahwa dalam keadaan yang sulit dan penuh tantangan dan keberanian serta kegigihan adalah kualitas yang sangat berharga, di mana Sergei dapat menunjukkan dedikasinya untuk membantu sesama dan juga dapat mengatasi ketakutannya serta berjuang untuk kebaikan bersama. Perang membawa konsekuensi besar bagi setiap orang yang terlibat, termasuk anak-anak. Film ini dapat mengingatkan kita tentang pahitnya perpisahan, bahaya, dan penderitaan yang dialami oleh banyak orang selama Perang Dunia Kedua. Terima kasih telah menonton, semoga kisah yang kami hadirkan menghibur dan menginspirasi Anda. Wassalam.